Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bright, salam jumpa di podcast Bright Indonesia lewat tips Ramadan. Ini pertemuan saya dengan Dinu. Dinu adalah pertemuan yang kedua kali. Ya. Nah, Mbak Dinu. Iya. Puasanya gimana, Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Udah bolong. Dan tentu Brighters yang tengah menjalankan ibadah puasa pada hari ini, syukur alhamdulillah kalau kita masih diberikan kesehatan. Bagi Brighters yang kurang-kurang sehat, semoga diberikan kekuatan ya. Amin. Ya, jangan lupa jaga kesehatan, itu intinya kan gitu. Iya. Karena cuaca sekarang ini juga sedang tidak menentu. Bener. Kadang panas, kadang hujan. Hujan Begitu. pun kadang-kadang panas. Itu dia, kadang-kadang di hujan itu ada hujan, kadang-kadang di panas ada hujan. Nah, kan gitu. iya, kan jadinya meriang. Jadi meriang. Ngomong-ngomong, ya, di media sosial belakang-belakangan ini ya, itu benar-benar yang diangkat ke permukaan adalah yang viral-viral ya. Dari kacamata dari Bu Dinu melihat kenyataan dulu dan sekarang, gue ngeliat dulu deh yang sekarang ini. Bagaimana? Sepertinya apakah ada sesuatu hal yang memang itu hiburan atau itu menjadi kita nih refleksi diri? Kalau melihat yang viral-viral, ya misalnya nih ya kan, ibu-ibu pejabat berfoto-foto ria di mobil Luxnya gitu ya, macam-macam kan gitu. Misalnya seperti itu, gimana Mbak? Kadang-kadang ngelihatnya ya, wah dia itu berbuat seperti itu, bangga dia memiliki barang itu gitu loh. Tapi aku nggak nganggep wah dia itu pamer atau gimana, nggak gitu loh. Apa ya? Mungkin itu kayak dia itu kayak ucap syukur ya, mungkin. Tapi sih banyak juga ya kalau aku misalnya baca-baca itu ya komen-komen gitu kan di bawahnya tuh banyak deh yang ngehujat atau apa gitu. Itu sih sebenarnya balik lagi ke kita sih, nilai-nilai itu tuh seperti apa gitu loh. Kalau aku kadang-kadang wah hebat ya dia ya, bisa begini bisa gini. Kadang-kadang kalau aku memang pingin itu bisa jadi kayak pemicu aku pengen punya barang itu loh. Aku berarti kalau harus beli barang itu, barang itu mahal. Berarti aku harus usaha, harus gini. Positif. Iya, positif gitu. Tapi kalau ngelihat baca-baca di bawah, itu jatuhnya banyak yang malah ngehujat. Iya kan? Karena memiliki sudut pandang yang berbeda. Nih itu dia. Betul. Nah, dan itu kan pasti ada sisi baik dan ada sisi yang tidak baik sebenarnya. Tapi tujuannya baik sebenarnya. Cuman kita yang menilainya saja di sini. Kita kan pemikiran-pemikiran tuh banyak sekali. Ya kan? Mungkin ada orang yang emang nggak suka gitu kan. Dia buat sesuatu yang tidak disukai dengan kalimat bahasa yang kurang anak, kurang asik gitu. Itu kadang-kadang fotonya apa? Captionnya itu loh Pak, yang manas-manasin, pikir kita itu bukan kita ya, yang mungkin yang baca ya, yang memang udah punya pikirannya agak negatif, itu jadi malah kepancing, ya kan? Jadi komennya pun jadi tambah negatif, timbullah buruk sangka itu. Itu yang berbahaya adalah kalau kita tidak bijaksana. Di dalam kita melihat sesuatu atau menilai sesuatu yang sehingga kita mudah terpancing. Ya kan? Nah, yang mudah terpancing di sini, yang kadang-kadang kalau ini kita memang sudah dekat sekali yang namanya HP. Kalau dulu kan tetangga sebelah, udah gitu jauh jaraknya enggak. Kita digunjingin gitu. Nah, berkaitan dengan yang ingin kita bicarakan pada hari ini ya kan, yang tentunya ini juga pasti ada koneksi antara di sini kita kan tadi mempergunjingkan kan ya? Ngomongin kan? Menilai sesuatu. Jadi menilai sesuatu itu menyangkut tentang apa ya dalam diri kita, ya kan? Itu kan kalau koneksi ke pekerjaan itu pasti ada pengaruh. Apalagi dengan karir kita sendiri. Dari Mbak Dinu barangkali ada pengalaman yang menarik ketika Mbak Dinu dulu baru masuk kerja atau gimana? Ada. Dulu itu
nggak pede. Jadi ketika dapat tugas gitu kan, itu udah takut duluan. Waduh, nggak bisa nih aku kayak nih. Aku kan nggak bisa ngomong. Aku kan nggak berani. Aku kan baru. Dia itu orangnya detail banget, ini banget gitu. Itu tuh berapa tahun itu seperti itu gitu loh. Cuman ya untungnya itu dapat klien itu yang baik-baik juga gitu loh. Ketika aku ngerasa nggak sanggup, mereka mungkin tahu ya. Mereka itu ngelit gitu loh. Ini itu harusnya seperti ini Mbak, seperti ini, sehingga timbul gitu. Terus aku agak percaya diri, terus aku belajar ya akhirnya bisa gitu. Ya itu dari situ aku belajar gitu. Kenapa ya? Aku aja sama diri aku sendiri aja nggak percaya diri gitu loh. Nggak berbaik sangka gitu loh. Harusnya kan aku semangatin, supportin gitu, berbaik sangka kalau aku bisa nih. Itu gampang, ini gampang, biar aku itu sanggup nyelesain gitu. Cuman itu sering banget begitu tuh. Ini untuk Brighters yang seperti kita ceritakan tadi, ini adalah sebuah penggambaran di mana kita memang tidak bisa lepas dari hal-hal seperti itu. Karena apa? Terkait dengan kita kan bergaul. Jadi sisi yang kita harus lakukan adalah cara bijaksana kita mengolah sebuah sebuah keadaan berarti. Sebuah keadaan, sebuah pemikiran. Tapi pernah terpancing nggak pada waktu Mbak sepanjang Mbak misalnya Mbak kan sebagai wanita bisnis nih, suka terpancing nggak dengan klien atau apa gitu? Sering. Sering lah. Iya. Kadang-kadang itu suka ya itulah kalau kerjaan tuh dia ngasih kerjaan nih, terus tahu-tahu udah dikasih, udah dikerjain kayak ngilang. Timbul dong. Iya. Wah, minta harga doang nih yang ini ke gue, ngecek harga doang nih, jalannya sama yang sono. Sering banget itu kayak gitu kan. Gitu. Padahal ya nanti suka ada yang ngingetin, ya enggak lah, itu pembelajaran buat kita. Nanti kan kita bisa introspeksi diri nih, kurangnya di mana nih, apa memang harga kita atau gimana. Cuman kadang-kadang yang bikin kita timbul buruk sangka karena nggak ada kabar aja gitu loh. Iya kan? Iya. Kan kalau kita kemana-mana nggak dikasih kabar, suka timbul buruk sangka. Pasti. Sama lah kayak gitu. Udah ngasih kerjaan, udah dikerjain, udah dikasihin, terus nggak ngabarin. Iya kan? Meninggalkan kesan buruk. Meninggalkan kesan buruk. Bener gak sih? Timbullah buruk sangka itu sih. Jadi memang berkaitan dengan sebuah hubungan di sini ya. Berarti lawan kita harus juga di sini sigap ya. Harusnya. Untuk bisa memberikan jawaban seperti itu ya. Betul. Ini kan terkait lagi dengan hubungan suami istri misalnya kan gitu ya kan. Nah itu dia. Si suami pulangnya malam, dia kan telepon, ini pasti kan udah. Nah pasti kan bukan negatif thinking kan. Apalagi handphonenya nggak bisa dihubungin. Padahal lobet katanya. Betul. Katanya. Pas dia pulang ada aroma minyak wangi. Ya kan? Padahal dia baru mau beli minyak wangi buat istrinya. Kan positive thinking. Ada gak yang mau diberikan kepada brides yang tengah menyaksikan di hari ini nih tips Ramadan? Orang-orang yang memiliki sifat buruk sangka itu subjektivitasnya tinggi. Jadi dia itu kadang merasa kebenaran tuh ada di dirinya. Terus semua yang hebat ada di dirinya. Keren. Semua kebaikan ada di dirinya. Pokoknya cuma dialah yang yang baik gitu kan. Orang yang seperti ini tuh punya pandangan yang nggak seimbang. Antara dirinya dengan orang lain dan sekitarnya. Ya kalau muncul pandangan selalu seperti itu, merasa dirinya hebat. Ya orang lain kan pasti mikirnya juga. Siapa? Nah kalau orang lain itu punya pikiran juga sama seperti dia, ya nggak nyambung kan Pak ya, yang ada ribut gitu kan itu. Terus ya harusnya itu kita bisa nerima kalau orang lain ada yang
milik punya kelebihan dibanding kita. Terus dia itu harus punya pandangannya itu bener ya, dia itu memang lebih baik kok dari kita. Kalau dia bisa kenapa kita enggak sih gitu. Belajarlah sambil baiknya gitu. Wow, jadi karena kita merasa segala-galanya, ya tidak sadar ya. Tidak sadar kalau sebenarnya kita tengah tergelincir oleh sebuah kondisi yang membuat kita menjadi masa bodoh dengan keadaan seperti itu. Nah, pasti kan ada bahayanya, ada dampaknya. Apa dampaknya kira-kira? Kalau dampaknya itu dia kan berarti jadi selalu punya pemikiran orang itu nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Cuman aku orang itu tuh salah gitu loh kan. Cuman aku yang benar gitu kan. Jadi apa yang diraih orang lain itu dianggap dia caranya nggak bener aja gitu loh. Jadi intinya gini loh, dia punya mindset negative thinking terus ya terhadap orang seperti itu ya. Mau orang gimana juga pikirannya, gak bener lah dia lah gitu. Apa yang menjadi senjata untuk Mbak Dinu kalau melihat realitas seperti yang ya itulah karena kita mudah terlarut di situ. Ada nggak proteksi? Kalau proteksinya sih yang pasti sholat itu ini ya Pak, satu itu ya. Terus lebih apa ya? Aku mau ngomong nggak pintar dikira ini gitu loh. Kalau aku sendiri sih sebenarnya nyantai aja. Enggak memandang orang itu selalu buruk itu enggak gitu loh. Malah jatuhnya mungkin kadang-kadang dipikir lu blow-on banget sih, ini banget sih gitu. Lu dia tuh begini tahu gitu. Enggak sih, anggap aja dia begini gitu kan, siapa tahu dia begini gitu. Nah, Brightus, dari apa yang menjadi sebuah kegiatan kita dalam keseharian, baik di dalam kita dunia pekerjaan, ya kan, dunia pergaulan dengan sahabat, dengan saudara kita sendiri, jadikanlah sesuatu kesederhanaan di dalam kita di sini untuk membina pergaulan, membina persahabatan. Jangan mudah kita tergincir oleh sesuatu hal yang sifatnya memang di sini menjadi bumerang. Ini kan bisa jadi bumerang bakal karena kita. Buruk sangka itu berbahaya buat orang lain itu kan. Itu dia. Orang yang kayak gini tuh nggak mempunyai sifat positif gitu ke orang lain kan. Betul. Semua orang dipandangnya ya negatif aja gitu. Iya, belum apa-apa udah negatif kan bro. Itu berbahaya kan bro, asik gitu. Sebaliknya kalau kita bedal punya pikiran positif itu, mandang orang lain dengan sudut pandang yang baik itu, orang lain itu jelas gitu baginya. Terus apa sih? Dia juga akan nganggap baik gitu loh ke kita gitu. Ini kan berkaitan dengan sebuah hubungan dunia pergaulan, ya kan? Dan apalagi di era milenium sekarang ini, ini yang kita harus waspadai dengan banyaknya berita-berita miring di media sosial, ya kan? Orang bisa bentrokan seperti itu yang terjadi. Gara-gara hoax itu ya berita-berita. Jadi diperlukan adalah kebijaksanaan kita dalam menerima sesuatu informasi. Jangan ditelan bulat-bulat kayak gitu, dibaca kayak gitu, dicerna dulu. Oke, Mbak Dinu. Terima kasih, dan Brightus terima kasih sudah mengikuti terus acara kami di podcast Bright Indonesia, khususnya di acara tips Ramadan. Tentu tidak lupa saya ingin menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat menunggu saat berbuka puasa. Saya Sam Sumantri. Saya Dinu. Pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.